dua-duanya Udah kiri kanan udah jalan. ya. Tadi sebelumnya jadi tadi jam 2 udah selesai jalan sudah uji coba dulu jam 2 tadi sudah operasional. Kemarin kebetulan saya melihat taksi yang terindikasi kuat mengakibatkan adanya erosinya perkereta apian itu akibat mogok di tengah jalur rel kereta api, dan sudah menyatakan mendukung Presiden dan kementerian terkait untuk membuka setidaknya sementara izin operasional Green SM aktif. Namun demikian tentu saja tidak cukup dengan melakukan rutinitas terhadap kereta api tersebut penting, tetapi juga perbaikan tata kelola dari perkereta apian nasional menjadi penting. Dalam undang-undang perkereta apian telah disampaikan bahwa sebetulnya harus segera ada dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian, mengamanatkan pemisahan fungsi regulator dan operator serta pembentukan badan usaha prasarana paling lambat tahun 2010. Ini udah tahun 2026. Nah, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan Menteri Perhubungan yang baru, dengan semangat baru di Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan bisa terwujud. Kami mendesak, kami mendukung segera dibentuk Perpres tentang badan usaha prasarana tersebut. Ini kan yang karena ini adalah gerbong perempuan, kemarin memberikan tiga juga itu memindahkan gerbong perempuan ke tengah. Kalau sebagai anggota DPR sendiri soal gerbong perempuan itu dapat siapa begitu? Perlu ada suatu konstruksi yang lebih masif, lebih mendalam. Saya kira sudah cukup baik sekarang ini antara Kementerian Perhubungan dengan beberapa kementerian terkait, juga dengan BUMN khususnya Danantara dan juga PT KAI sedang merumuskan adanya tadi peraturan yang penting, bentuknya mudah-mudahan segera diterbitkan Perpres terkait begitu, untuk segera dibentuk Perpres tentang percepatan penyelenggaraan prasarana perkereta apian, pemisahan aset, pembentukan badan usaha prasarana, serta reformulasi TAC dan AIMO. TAC itu jadi kurang lebih KAI harus bayar ke Kementerian Perhubungan sebagai perwakilan negara, negara nanti bayar untuk perawatan ke KAI. Ini terjadi sesuatu yang inefisiensi dan kemungkinan tumpang tindih, bahwa yang rapi itu akhirnya hanya di atas kertas, administratif belaka, dan kemungkinan dari hasil analisis sementara beberapa tahun kemarin kerugian bisa mencapai triliunan begitu. Dan yang dirugikan adalah sebetulnya sistem perkereta apian nasional, public transformation, transportasi publik, yang artinya ini merugikan banyak masyarakat Indonesia begitu. Jadi bagaimana langkah kedepannya, saya kira lahirnya Perpres tentang hal tadi yang saya sampaikan menjadi satu langkah penting yang insya Allah mudah-mudahan segera selesai. Draftnya sedang disusun, tadi saya baru dapat kabar dari Sekjen Kementerian Perhubungan sedang dirumuskan bersama, karena tidak mungkin tanpa ada landasan hukum yang baru untuk menyelesaikan tata kelola seperti ini. Mana yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan lewat DJKA-nya, mana yang menjadi tanggung jawab KAI, dan mana yang menjadi tanggung jawab BUP, Badan Usaha Prasarana tersebut, ini yang harus segera terjadi di Indonesia. Bu, ini kan kemarin ada isu kalau palang pintu perlintasan satu kereta itu banyak yang tidak ada palang. Jadi ini tanda kutip katanya dikuasai oleh ormas karena untuk pungutan dan sebagainya. Itu gimana pendapat Ibu? Ya, itu semua nanti diatur di dalam Perpres ini. Perpresnya namanya, saya ulangi ya, Perpresnya adalah tentang percepatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, pemisahan aset, pembentukan badan usaha prasarana, serta reformulasi TAC dan IMO tadi. Palang pintu kurang lebih seluruh Indonesia, terutama Jawa, Sumatera itu ada 1.800. Ada beberapa titik di Jawa Barat, bahkan satu kabupaten ada yang sampai 31 titik tanpa palang pintu begitu. Dan kemudian yang jaga adalah masyarakat setempat, mau dikatakan ormas atau apa, tapi seenggaknya orang itu jaga. Kalau nggak jaga tambah parah kan. Nah, tapi ini tidak bisa kemudian kita melihat satu sisi di mana KAI-nya, karena memang ada pembagian wilayah penugasan
antara Kementerian Perhubungan dengan KAI-nya sendiri begitu. Harus ada segera pemisahan aset, mana yang menjadi tanggung jawab KAI, mana yang jadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Ini harus segera kita pisahkan lewat lahirnya Perpres yang baru tersebut. Dan itu sudah merupakan amanat Undang-Undang Perkeretaapian yang badan usaha prasarana itu harus selesai di 2010. Ini sudah 2026. Dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya yakin hal-hal seperti ini nggak usah nunggu sampai 2 periode pemerintahan. 1 tahun ini saya kira bisa selesai lah urusan Perpres. Ini persoalan ego sektoral yang harus diselesaikan lewat keputusan seorang presiden. Mbak, soal pembekuan taksi hijau itu, ini kan ada lapangan pekerjaan yang terdampak para drivernya ini nanti gimana? Itu persoalan lain. Karena menurut saya juga ini ada suatu hal yang harus diinvestigasi secara mendalam, termasuk izin operasional dari taksi yang kantor pusatnya ada di Vietnam, milik konglomerasi Vietnam begitu, dengan armadanya juga langsung itu impor semua dari sana begitu. Kami tidak tahu apakah sudah melalui fine test namanya, sudah melalui uji kelayakan atau tidak sebagai mobil dengan menggunakan energi listrik begitu ya, dan menjadi armada transportasi umum. Dan kalau kita runut analisis sementara, izin operasional saya telusuri sampai hari ini saya nggak dapat tanggal berapa dikeluarkan dan oleh menteri zaman siapa begitu. Tapi setidaknya yang bisa saya dapat adalah diajukan pada sekitar Januari 2024 begitu, dan kemudian keluar izinnya 15 Maret 2024, pas kita lagi pemilu 2024. Keputusan untuk perusahaan yang bahkan menggunakan armada langsung datang dari luar gitu ya, dengan target saya tidak tahu tercapai atau tidak, tapi mereka mengatakan 2025 10.000 armada. Nah, ini bukan soal sekedar lapangan pekerjaan ya. Kalau kita mikirnya sepintas seperti itu, bagaimana dengan jutaan orang yang menggunakan kereta api? Emang ibu-ibu yang meninggal itu bukan perempuan-perempuan yang bekerja. Saya turun langsung begini karena apa? Karena 6 orang yang meninggal itu adalah termasuk dari daerah pemilihan saya di Kabupaten Bekasi. Ya, itu perempuan-perempuan yang bekerja. Kita minta tentu secara komprehensif sesuai peraturan perundang-undangan, tapi saya juga minta didesak membuat usaha di Indonesia dengan OSS-nya yang segampang itu tanpa uji kelayakan yang komprehensif menurut saya. Saya juga minta bantuan kepada teman-teman Komisi 5 DPR RI untuk memanggil para pihak gitu ya, karena tentu saja kita meminta ada usut tuntas, ada investigasi yang betul-betul komprehensif. Soal taksi ini harus tuntas juga. Bagaimana mungkin bisa secepat itu, sementara kita tahu taksi dalam negeri itu setengah mati untuk bertahan hidup ya. Jadi itu juga fair, harus fair. Kalau kita tidak anti asing, sekali lagi saya katakan kita jangan anti asing, tapi tentu investasi di Indonesia juga jangan karpet merah untuk investor luar, tapi berdarah-darah untuk para pengusaha lokal sendiri. Nah, tapi di luar itu semua, sekali lagi teman-teman, hal yang tidak kalah pentingnya, mohon dukungannya segera diterbitkan Perpres untuk membenahi sarana prasarana perkeretaapian, termasuk badan usaha perkeretaapian yang menurut Undang-Undang Perkeretaapian seharusnya sudah terbentuk pada tahun 2010. Kalau menurut Mbak Rita, apa sih membuat ini cukup lama begitu? Ya karena ini ada cuan gede lah udah ya. Maksudnya kalau nggak ada cuan gede biasanya nggak ribet. Tapi cuan itu sekali lagi keuangan yang hadir atau yang lahir dari perkeretaapian itu adalah uangnya negara, termasuk rakyat itu bayar tiket, nggak gratis loh. Nggak gratis, sudah sewajarnya dan sudah waktunya Indonesia bersandar pada transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau. Dan yang namanya keamanan transportasi publik bagi masyarakat itu adalah HAM warga negara yang dijamin konstitusi. Jadi saya yakin bahwa Presiden Prabowo akan segera menerbitkan Perpres ini, dan siapapun yang mencoba menghambat artinya sedang secara terang-terangan mengganjal konstitusi. Udah gitu aja lah biar cepat selesai. Terima kasih Mbak Rita. Thank you Mbak Rita.